Oke, selanjutnya yaitu buku besar yang ke-5 nih, ada akun Mercedes Inventory dengan nomor akun 11500. Nah, kita lihat dulu opening balance-nya berapa di bagian neraca saldo bulan November. Nah, ini Mercedes Inventory itu di debit sebesar 520 juta. Jadi kita masukin di sini. Di debit sebesar 520 juta. Selanjutnya ada akun CRJ. Kita lihat di CRJ ini di cash receipt journal. Kita lihat di rekap. Cash receipt journal itu mana nih? Cash receipt journal. Nih, di cash receipt journal. Nanti kan akunnya 11500 nih. 11500 jadi sebesar 180 juta di kredit. Jadi kita tulis di ini kredit sebesar mohon maaf teman-teman, ini di kredit sebesar 180 juta. Nah, karena ini kredit jadi debit dikurangi kredit jadinya 340 juta. Selanjutnya di transaksi CPJ. CPJ itu apa sih? Cash Payment Journal. Nah, di bagian Cash Payment Journal ini di sini itu kita lihat di rekapnya. Cash Payment Journal. Akun 11500 itu tidak ada. Jadi, kita kosongin ya teman-teman. Nah, dan jadi di balance-nya itu masih tetap sama 340 juta. Selanjutnya di SJR. SJR itu Sales Journal. Nah, di Sales Journal ini kita lihat di rekapnya itu akun 11500 di kredit dengan amount 743.500. Nah, di sininya jadi tulis di kredit sebesar 743.500. Nah, di sini kan debitnya itu 340 juta kan di balance-nya. 340 juta itu dikurangin 743.500 itu kan hasilnya minus kan. Jadi kita tulisnya masukkan di kredit. Jadi kreditnya ini sebesar 403.500. Selanjutnya itu di transaksi PJR. Purchase Journal. Kita lihat di rekap. Purchase Journal. Nih, Purchase Journal di debit 1.500 dan di sini amount-nya itu sebesar 1.017.600.000. Jadi kita bisa masukkan di debit ya teman-teman, di debit sebesar 1.017.600.000. Nah, ini jadi kan otomatis di debit ya, di balance-nya sebesar 614.100.000. Selanjutnya di transaksi PJM. PCC itu ada Petty Cash Journal. Nah, kita lihat di rekapnya. Petty Cash Journal itu ada nggak nih yang transaksi itu nomor akun 11500? Tidak ada ya. Ya tidak ada. Jadi kita kosongin teman-teman.
kita kosongin, dan di balance-nya kita tetap sama 614.100.000. Selanjutnya di transaksi terakhir kita di MJM nih. MJM itu apa sih? Jurnal Memorial. Nah, kita lihat di jurnal Memorial. Nah, ini 11500 itu ada dua nih di akun debit dan di kredit. Di debit sebesar 44.500.000 dan di kredit sebesar 41 juta. Jadi kita bisa ditulis di sini di debit, dimasukkan di debit sebesar 44.500.000 dan di kreditnya sebesar 41 juta. Nah, jadi balance-nya setelah itu sebesar 600 juta, 617 juta 600 nih. Lanjut ke buku besar ke 6 nih, teman-teman. Ada akun office supplies dengan akun number 11600 nih. Nah, kita lihat dulu di opening balance-nya berapa. Opening balance-nya kita lihat di kayak awal ya, di neraca saldo sebesar office supplies 9.800.000 di debit. Nah, kita masukin di debit nih. Opening balance-nya 9.800.000. Selanjutnya kita lihat di akun CRJ. Tahu kan? Di cash receipt journal. Di akun ini receipt journal. Nih, gak ada kan yang akun 11600, jadi kita kosongin. Kosongin kan? Selanjutnya ada CPJ nih. CPJ. CPJ itu cash payment journal ya teman-teman, jangan lupa. Untuk cash payment journal akun 11600 juga tidak ada nih, jadi kita kosongin aja ya. Selanjutnya di SJR. SJR SJR itu apa sih teman-teman? Nah, itu kan sales journal kan? Sales journal. Kita lihat juga di sales journalnya. Nggak ada kan yang akun 11600. Jadi kita kosongin juga. Dan di PJR, akun PJR, di akun purchase journal, kita lihat juga ada nggak sih yang akun nomornya 11600. Tidak ada nih teman-teman, jadi kita kosongin aja ya. Dari keempat ini kita kosongin, jadi di balance-nya masih sama 9.800.000 dan ini pun 9.800.000. Sini 9.800.000 juga. Dan di PJR juga balance-nya masih debit 9.800.000 karena kosong semua. Nah, ini kita bisa kayak giniin, kosong kan teman-teman, ini semuanya. Selanjutnya di transaksi PJJ nih, PCJ, Petty Cash Journal. Nah, di Petty Cash Journal kita lihat di rekapannya, ada nggak Petty Cash? Kita cari Petty Cash. Nah, Petty Cash-nya ada 11600 di debit dengan amount 900.000. Kita tulis nih di debit sebesar 900.000. Nah, debit ini 9.800.000 ditambah 900.000 jadi berapa nih? Di jumlah jadi 10.700.000. Selanjutnya di MJM, di Jurnal Memorial. Ada nggak nih yang kita lihat di rekapnya Jurnal Memorial apakah ada akun 11600? Tidak ada ya teman-teman. Jadi kita kosongin dan balance-nya tetap sama, yaitu 10.700.000. Selanjutnya kita masuk ke buku besar Prepaid Insurance dengan nomor
akun 11700. Kita lihat opening balance-nya seperti biasa di neraca saldo. Nah, prepaid insurance itu opening balance-nya ada 15 juta nih di debit. Kita masukkan di buku besar. Opening balance-nya 15 juta di debit. Sini ya teman-teman, 15 juta. Selanjutnya, tidak ada transaksi yang mengenai prepaid insurance nih antara di akun cash receipt journal, di cash payment journal, sales journal, purchase journal, petty cash journal, dan memorial journal. Jadi kita kosongin semuanya dan debitnya semuanya sama ya teman-teman, 15 juta. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke selanjutnya nih, ada prepaid rent. Kita lihat dulu opening balance-nya. Di sini udah ada 22.500.000. Apakah benar? Berapa nih? Prepaid rent. Oke, 22.500.000 di debit. Nah, kita isi 22.500.000. Nah, sama kayak yang prepaid insurance, di situ tidak ada transaksi yang membahas mengenai akun prepaid insurance. Jadi, semuanya diisi sama ya teman-teman, 22.500.000. Dan selanjutnya itu ada akun prepaid tax dengan nomor akun 11900 nih. Kita lihat prepaid tax ada opening balance-nya enggak? Prepaid tax tidak ada ya teman-teman. Jadi kita di prepaid tax ini kita kosongin untuk saldonya, balance-nya, dan tidak ada akun yang membahas mengenai prepaid tax. Selanjutnya pada akun Fed-in dengan nomor akun 11910. Untuk opening balance-nya kita cek dulu pada neraca saldo ya. Untuk neraca saldo awal, Fed-in ini tidak memiliki saldo awal, sehingga opening balance-nya kita kosongi saja. Nah, yang kedua ini ada cash reserve journal. Kita cek dulu pada rekap apakah Fed-in ini terdapat pada cash reserve journal atau tidak. Pada cash reserve journal ini tidak ada nomor akun 11910 atau transaksi Fed-in ya teman-teman. Jadi kita kosongi juga untuk cash reserve journal ini. Selanjutnya ada cash payment journal. Kita cek lagi pada rekap cash payment journal. Nah, untuk cash payment journal ini terdapat akun Fed-in, namun di sini 0 ya teman-teman. Jadi tetap kita tulis 0 atau tidak kita isi juga. Dan untuk selanjutnya ada sales journal. Kita cek lagi di rekap pada sales journal apakah ada akun Fed-in atau tidak. Pada sales journal ini tidak terdapat akun Fed-in ya teman-teman. Tidak ada akun dengan nomor 11910. Jadi ini kita kosongi juga. Setelah itu pada purchase journal kita cek juga
direkap apakah ada akun fade-in atau tidak pada purchase journal. Nah, pada purchase journal ini terdapat akun fade-in pada debit sebesar 101.760.000. Jadi kita tulis di buku besar. Pada debit sebesar 101.760.000 sehingga saldonya menjadi 101.760.000. Selanjutnya pada PT Cash Journal kita cek lagi pada rekap apakah akun fade-in ini terdapat pada PT Cash atau tidak. Pada PT Cash ini tidak ada ya teman-teman. Langsung saja kita cek pada memorial. Nah, pada memorial journal ini terdapat akun fade-in sejumlah 4.100.000 pada kredit. Jadi kita tulis di buku besar. Untuk PT Cash-nya kita kosongi sehingga saldonya masih sama ya teman-teman seperti di atasnya. Setelah itu untuk memorial journal terdapat saldo di kredit sebesar 4.100.000 sehingga saldo akhirnya menjadi 97.660.000. Nah, selanjutnya kita langsung lanjut pada akun investment dengan nomor akun 12100. Untuk investment ini kita cek dulu pada saldo awalnya. Saldo awal di investment ini pada neraca saldo tidak ada ya teman-teman. Jadi tidak kita tulis. Kita tulis 0 atau tidak kita tulis. Nah, selain itu pada investment ini tidak terdapat transaksi pada soal sehingga semuanya 0 ya atau tidak kita tulis. Selanjutnya kita lanjut pada akun equipment dengan nomor akun 13100. Nah, kita lihat dulu pada neraca saldo apakah ada saldo awalnya. Pada neraca saldo equipment ada saldo sebesar 63.300.000 pada debit. Kita tulis dulu di buku besar. Pada buku besar debit. Nah, selain itu equipment ini tidak ada transaksi yang berhubungan dengan equipment sehingga ke bawahnya saldo akhirnya masih tetap 63.300.000. Untuk selanjutnya ada akun akumulasi depresiasi equipment dengan nomor akun 13110. Kita cek dulu opening balance-nya pada neraca saldo. Di sini terdapat saldo 17.500.000 pada kredit. Kita tulis ke buku besar. Pada buku besar ini tulis opening balance pada kredit sebesar 17.500. Selain itu
pada akun akumulasi depresiasi equipment ini tidak ada transaksi yang berhubungan dengan akun akumulasi depresiasi equipment, sehingga saldo akhirnya masih tetap Rp17.500.000 pada kredit. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke akun payable dengan nomor akun 21100. Opening balance-nya kita cek dulu pada neraca saldo. Pada neraca saldo terdapat nominal 69.300.000 pada akun payable di kredit. Kita tulis dulu pada buku besar. Pada kredit sebesar 69.300.000. Untuk cash receive journal, kita cek pada rekap cash receive journal apakah terdapat akun payable atau tidak. Pada cash receive journal ini tidak terdapat akun payable ya, sehingga kita tidak tulis pada buku besar atau kita kosongi saja. Nah, untuk saldo akhirnya masih sama 69.300.000 karena tidak terdapat transaksi untuk cash receive journal. Selanjutnya ada cash payment journal. Kita cek pada rekap cash payment journal. Untuk cash payment journal ini terdapat akun payable 21100 sebanyak 355.300.000, sehingga buku besarnya kita tulis pada debit sebesar 355.300.000, kreditnya kosong, sehingga saldonya menjadi 286 juta pada debit. Selanjutnya pada sales journal kita cek juga di rekap apakah sales journal ini terdapat akun payable atau tidak. Pada sales journal ini tidak terdapat akun payable ya, sehingga kita tidak masukkan pada buku besar. Dan saldonya masih sama 286 juta. Selanjutnya pada purchase journal kita cek juga di rekap purchase journal. Nah, pada purchase journal ini terdapat akun payable sejumlah 1.119.360.000 rupiah pada kredit. Jadi kita tulis di buku besar pada kredit sebesar 1.119.360.000, sehingga saldonya menjadi 833.360.000 pada kredit. Dan pada PT Cash Journal kita cek juga di rekap PT Cash Journal. Nah, pada PT Cash Journal ini tidak terdapat akun payable ya, sehingga tidak bertambah pada saldonya dan masih sama 833.360.000 rupiah pada kredit. Yang terakhir ada memorial journal. Kita cek juga di rekap pada memorial journal apakah ada akun payable atau tidak. Nah, di sini terdapat akun payable sejumlah 45.100.000 pada debit.
sehingga kita harus tulis pada buku besar. Pada debit bertambah 45.100.000 rupiah, sehingga saldonya menjadi 788.260.000